Salam Selaras Akademi Indonesia. Sahabat Selaras dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jadi ada satu kejadian, ini kejadiannya di Bandung ya. Betul. Di Bandung, tepatnya di Pasir Koja. Ada penjahat tertangkap nih. Ngeri. Nah, ternyata sindikat ini adalah sindikat apa sih namanya, perampokan ya atau perampasan kalau kayak Pencurian gitu. dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan jenisnya ya. Ya. Pencurian dengan pemberatan yang spesialis di Rest kawasan rest area. Betul. Berhubungan dengan kasus ini nih Mas Kris, ini sebenarnya penting banget nih buat kita obrolin. Kenapa? Karena ini momen-momen kan lagi orang mau mudik. Nah, kalau dari Mas Kris sendiri melihat kejadian ini gimana Mas Kris? Dari saya sebagai praktisi security, tentunya momen ini kan setahun sekali. Bahkan kita udah hampir 2 tahun tidak pulang kampung. Oh, 2 tahun bener Ya. Mas Kris. Waduh, ini udah kangen berat istilahnya, kalau sama kampung udah kangen berat nih. Walaupun sebenarnya sindikat bongkar mobil atau pecah kaca atau pintu dirusak, Iya. itu memang udah lama. Nah, kita harus lebih berhati-hati karena ini pasti momennya mereka untuk beraksi. Momennya mereka ya. Iya bener, karena kan euforia orang pulang kampung itu kadang mengurangi rasa waspada Mas Kris. Kalau kita lagi senang-senangnya pulang kampung, di rest area banyak orang, Ya. akhirnya kita kurang waspada ya, naruh sembarangan atau segala macem. Nah, kejadian si sindikat ini yang lagi digerebek ini kan memberikan pesan yang menurut saya pesan yang mateng ya, bahwa kita berarti harus benar-benar waspada setiap saat ya, terutama pada saat perjalanan mudik. Betul. Ini Betul. perjalanan pulang kampung ini. Nah, kalau dari Mas Kris sendiri ini melihat pentingnya waspada itu kayak gimana coba gambarannya? Tentunya udah, Terutama untuk mudik ini, untuk Ya. mudik. berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dari sebelum kita berangkat, harus memperhatikan rumah yang akan kita tinggal, kendaraan yang kita akan pakai, Ya, begitu juga dengan personil terutama drivernya, lalu rute perjalanan, Ya. rute pemberhentian, rute mau makan di mana dan sebagainya sampai di tujuan, itu harus kita perhatikan. tetap harus diperhatikan ya, untuk ibaratnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Jadi ibaratnya nggak cuman hanya sekedar nyaman, tapi juga Aman. perlu juga aman gitu ya. Iya. Ini kan kalau dilihat dari beritanya yang saya baca nih Mas Kris, ini ternyata udah 16 kasus ya mereka. Tapi memang bukan pemain baru istilahnya kan, ini pemain lama nih kayak gini-gini kan. Nah, biasanya tuh kalau di rest area gitu tuh apa sih yang harus kita hindari? Mungkin Mas Kris punya gambaran nih supaya kita ya aman, barang-barang aman, dan juga nggak cuma diri dan barang-barang juga gitu kan. Nah, itu apa yang di gambaran Mas Kris nih kalau kita lagi hadir atau singgah atau istirahat di rest area yang perlu kita hindarin? Terutama pas kita parkir kendaraan ya. Parkir kendaraan. Ya, jadi pastikan berhenti di tempat yang formil, dalam arti bukan rumah makan yang terpencil, tapi yang besar. Itu pertama. Yang besar. Ya. Rest area memang bagus, tapi justru itu tempat kumpulnya para sindikat. Oh, justru. Padahal kan rame ya. Ya. Oh, Maka oke, dari itu oke, kita oke. antisipasinya berarti kalaupun kita harus parkir, kalaupun ada driver ada yang nunggu, paling aman tuh. Atau kedua, jangan taruh di tempat gelap atau pojok. Jangan taruh di tempat gelap atau pojok. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata nggak ada pilihan lain Mas Kris. Berarti kita makan harus dekat sama sebisa mungkin tidak jauh dari kendaraan kita. Minimal kita oke. masih bisa mantau. Masih bisa mantau ya. Kalau kita mau benar-benar aman ya. Ya, benar-benar aman. Iya. Ya. Yang lebih penting lagi, jangan meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil. Jangan meninggalkan barang-barang berharga di dalam mobil. Ya. Atau mungkin bisa gambaran saya tuh bukan hanya berharga, tapi yang terlihat berharga. Misalkan tas ransel Ya. begini kan, walaupun mungkin isinya itu ya cuman
apa namanya perlengkapan nggak penting-penting banget ya, maksudnya nggak ada handphone, nggak ada dompet, karena dompet kita taruh saku tapi kita taruh di dashboard di depan gitu kan. Akhirnya membuat perhatian khusus lah para sindikat ini, pada akhirnya dia membobol mobil kita walaupun isinya tidak, tapi kan rusak kan. Ya itu contoh-contoh kecil seperti ya Mas Kris ya. Atau mungkin juga bisa gambarannya kita bawa tas ransel, yang tas ranselnya ya memang terlihat mewah lah secara bentuk gitu, secara estetikanya, naruhnya nggak sembarangan ditaruh di bangku atau kalau bisa taruh di bawah gitu ya, dihindari dari pandangan yang mencolok gitu ya Mas Kris ya. Ya, cirinya dari si sindikat tentunya sebelum dia beraksi dia akan ngintip dulu tuh. Akan ngintip dulu ya? Ya, di dalam apakah ada barang-barang yang dianggap berharga, misalnya tas, amplop, map, ataupun handphone yang tergeletak di bangku atau di dashboard. Nah, itu yang dia pasti akan ngintip itu dulu. Kalau misalnya kosong dia tetap maksa, ternyata nggak ada apa-apa, itu resiko buat si sindikat. Jadi dia pasti akan ngintip. Maka dari itu kita bilang jangan tinggalkan barang berharga. Kalau perlu bawa aja ya. Laptop tuh, tas laptop kan juga ketahuan tas laptop. Iya, tas laptop. Itu kan dari bentuk tas laptop walaupun isi baju ya kan. Laptop itu sebenarnya bukan harga laptopnya. Kadang-kadang beberapa personil atau beberapa perusahaan justru datanya yang paling penting. Datanya, isi dari laptopnya itu ya. Iya, maksudnya hal-hal kayak gitu memang teman-teman yang nonton video ini juga perlu juga sadar ya, bahwa kita lebih baik menghindari lah daripada kejadian gitu kan. Pasti misalnya kalau kita bawa uang cash terlalu banyak, ya hindari. Lebih baik hindari. Ya mendingan kita bawa uang secukupnya yang ada di dompet, cukup untuk dalam perjalanan. Mau bawa uang untuk keluarga di kampung, ya pakai transfer sekarang, lebih aman. Iya. Kalau kita ibaratnya diambil dari dalam kendaraan, masih mending, nyawa nggak ada di situ ya. Iya, benar. Yang bahaya dalam perjalanan kita lagi di luar mobil, ternyata ada garong yang mepet atau banyak modus-modus ya, misalnya ban dikasih paku, ternyata disuruh minggir, ternyata dia ambil dari sisi sebelahnya dan sebagainya. Nah, itu ada nyawa yang terancam di situ. Nah, itu lebih bahaya lagi. Maka pastikan bawa uang secukupnya aja. Tadi kita bahas tentang mobilnya ya. Berarti kalau dilihat dari luar, apalagi kacanya terang atau nggak ada kaca filmnya, terlihat ada barang. Nah, itu ada potensi kita mengundang. Kita mengundang ya. Kita yang ngundang sendiri sebenarnya. Berarti kita yang nyari perhatian judulnya ya. Kita keluar dari rumah mau berwah-wah, mau memperlihatkan sesuatu hasil dari kota, kita mampu dan akhirnya membawa pakai perhiasan, terutama mohon izin buat ibu-ibu ya, pakai kalaupun nggak usah pakai lah perhiasan yang mencolok ya. Dia cukup sederhana, karena kalau kita keluar, apalagi kita udah keluar dari mobil di rest area, itu udah kelihatan tuh, oh ternyata ibu itu atau bapak itu dia pakai jam atau emas, terlihat. Bisa jadi inceran malah. Iya, kejadian nggak di situ. Kejadiannya pas keluar dari rest area, diikutin, nanti ada modus-modus tertentu. Misalnya kayak tadi tuh, dipepet, kayak modus orang ditabrak, pura-pura insiden, pura-pura ada masalah, ada keluar asap atau dikasih paku. Akhirnya kan dia pasti keluar tuh. Itu potensi bahaya. Dan itu jauh daripada keramaian, itu lebih resiko. Lebih resiko lagi. Bukan hanya barang tapi bisa nyawa juga ya. Dalam arti gini, kalau saya menggambarkan ada beberapa jalur tuh kan memang gelap pertama, terus juga jarang penduduk gitu kan. Kalau di daerah-daerah, entah di daerah Jawa gitu, di daerah Sumatera gitu kan, teman-teman yang mudik ke sana adalah jalur-jalur seperti itu gitu kan. Nah, kalau dari Mas Kris sendiri tuh mungkin ada nggak sih sudut pandang untuk gimana sih kita menghindari jalur rawan walaupun memang kita terpaksa harus lewat situ gitu kan. Atau mungkin harus berangkatnya siang atau jam sekian gitu. Gimana Mas Kris, yang pengalaman Mas Kris? Kalau dari hari udah pasti antara malam dan siang itu lebih aman, terang, dan mati pagi dan siang masih aman. Tapi gelap potensi resikonya lebih besar. Gelap lebih besar potensi resikonya. Lalu yang kedua dari posisi si kendaraannya sendiri harus prima. Harus prima ya. Dalam arti ban kita cek sebelum berangkat, oli kalau perlu diganti, mesin juga diservis dulu, sehingga dalam perjalanan kita selalu nggak ada hambatan. Dipastikan 100% kita prima lah mobil. Mobil ya, kendaraan kita prima. Nah, kejadian tertentu yang kadang-kadang kita nggak aware, misalnya kayak tadi saya sebutkan bahwasanya
modus-modus apalagi di jalan panjang, gelap, tapi jangan kita terpancing karena ada banyak modus beberapa itu tadi ya, orang dibilang berhenti ada motor itu ada masalah, ada keluar asap kah atau bannya dibilang kempes, padahal kita nggak kempes ya. Terus kita berhenti, nah itu kita bahaya karena kita udah memunculkan diri kita di hadapan langsung face to face kepada si kriminal. Oke. Jadi kalau mau berhenti, walaupun kita merasa bener nih ternyata bannya bermasalah, kalau kita lihat rawan jangan berhenti lah. Mendingan cari tempat aja, bablas dulu ya sampai dapat tempat yang memang karena aman. Nyawa, apalagi kalau kita bawa keluarga. Iya betul. Oke, Mas Kris. Ini tips-tips lah yang mungkin Mas Kris bisa bantu kasih pandangan atau sharing ke teman-teman sahabat selaras di seluruh Indonesia yang sekarang ini, tahun ini kita akan sama-sama menikmati euforia mudik lebaran. Mungkin ada beberapa tips yang bisa di-share untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pada saat mudik dan sampai di tempat tujuan. Gimana Mas Kris? Dari saya sebagai praktisi keamanan dan keselamatan, tentunya 2 tahun ini kita dihadapi pandemi, kita nggak bisa pulang kampung, saya pun sendiri pulang kampung. Berarti kita harus memastikan safety dari awal ya, dari rumah, kendaraan, orangnya sampai ke tujuan. Safety dari awal, ini yang dari pertama awal, ya, safety dari awal, dari rumah, kendaraan, dan tadi apa? Perjalanan kita. Perjalanan kita, ya. Oke, safety dari awalnya itu. Oke. Lalu saya juga mengatasnamakan masyarakat, berterima kasih sekali kepada aparat atau penegak hukum yang baru-baru saja ini telah melakukan penindakan keras terhadap pencurian dan pemberatan yang baru ini di Pasir Koja yang baru tadi viral di Bandung. Itu menggambarkan bahwasanya dalam menyambut pulang mudik di hari Ramadan ini, penegak hukum masih berkontribusi memastikan keamanan. Keamanan itu yang terpenting ya, keamanan. Ya berharap tidak ada. Artinya kalau mau dipretelin satu-satu, ya tadi. Jadi ya dari rumah saya jabarin satu-satu. Boleh jabarin Mas Kris. Ini kan penting banget nih. Ya. Biar juga kita sama-sama mengingat, kita juga bisa praktekkan juga ya, teman-teman juga bisa praktekkan di rumah. Jangan sampai kita ada kasus masalahnya nggak hanya pas kita dalam perjalanan, tapi pas pulang dari mudik, rumah ternyata kebobolan. Gimana Mas Kris supaya terhindar lah minimal? Paling kalau misalnya kita ada dana, udah tentu kita pasangi atau pagari rumah kita dengan beberapa security device ya, dalam arti misalnya kamera CCTV yang bisa dimonitor dari handphone atau alarm yang bisa ke-trigger dari sensor gerakan. Yang paling penting kita nitip-nitip atau pamit juga pada keamanan kompleks atau warga atau RT kita, bahwasannya kita pulang berapa hari itu dilaporkan. Yang kedua juga pastikan juga dalam keadaan rumah itu terkunci semua. Listrik yang kira nggak perlu dicopot semua, lalu gas diperhatikan juga apakah sudah off gitu ya. Lalu baru ke kendaraan nih, setelah rumah baru kendaraan yang kedua ya. Kendaraan kita pastikan prima, dan arti kita perlu servis dulu, ganti oli dulu, cek ketekanan angin, lalu trip perjalanan kita planning tuh. Kita mau berhenti di mana, rest area mana dan sebagainya. Misalnya ada masalah, kita pakai jalur mana, kita harus perhatikan. Berhentinya di mana, jadi planning semuanya. Di planning semuanya ya. Ini terkhusus juga untuk yang memang bawa kendaraan pribadi ya Mas Kris. Nah sekarang kalau untuk yang menggunakan angkutan umum, mungkin ada tips-tips tambahan dari Mas Kris, pengalaman untuk supaya bisa waspada juga, jaga diri juga. Apalagi yang beresiko bersentuhan atau berhadapan dengan warga masyarakat lainnya dalam satu kendaraan. Itu juga berpotensi lagi. Berpotensi juga, ya. Berarti pastikan sebenarnya dua-duanya sama ya. Jadi misalnya jangan bawa uang cash terlalu banyak. Ya sekarang pastikan aja kalau mau bawa seperlunya untuk perjalanan. Lalu kita buat keluarga di kampung, kita pakai transfer aja. Lalu perhiasan jangan sampai mencolok. Ya. Penampilan tidak mencolok, apa yang kita bawa itu yang penting-penting aja. Jadi dalam arti
misalnya ya, antisipasinya kita punya tas. Nah, tas kalau ketinggalan atau kita terpaksa harus ngelepas karena kita ditodong, ya itu dilepas. Tapi kita punya simpanan lain, ternyata data KTP atau misalnya uangnya ternyata ada di dalam celana dalam kita sini, Iya, ada iya, kantong iya, yang kita iya. bikin. Jadi kalau ini dilepas ya biarin lepas. Iya, Yang iya, penting iya. kita ternyata itu kan nggak terlalu berharga. Iya, Saya iya. yang berharga di sini. Jadi antisipasinya gitu. Antisipasi begitu ya. Karena kita nggak tahu, karena kita bersentuhan dengan warga lain kan kalau di Betul, kendaraan betul. umum. Betul. Lalu terkait dengan sekarang udah banyak ini sih semuanya dengan online ya, pemesanan juga pasti kan online. Iya, online. Ya, mau bis, mau kapal laut, semua online pasti. Jadi kita datang nggak usah terlalu menunggu lama, karena makin lama makin menunggu nggak pasti. Nah itu yang akan ada potensi. Ada potensi ya, lebih ya. Lalu kalau kita datang semua sampai ke tujuan, oh ternyata kita naik kapal, kita bisa langsung jamnya Masuk lepas, ke- langsung masuk lagi. Iya, gitu. iya. Semua sudah terplanning. Terplanning dengan Ya. baik. Oke, jadi buat teman-teman yang juga akan mudik, tadi pesan dari Mas Kris, itu yang pertama ya kita harus prepare tentang keadaan tempat yang kita tinggal, kondisinya listriknya mati, gasnya juga cabut ya dari tabungnya, terus juga kalau memang bisa dipasangin tadi security device ya untuk Ya. menjaga keamanan lebih maksimal. CCTV gitu, itu lebih baik lagi. Lalu kalau yang menggunakan kendaraan pribadi, kondisi kendaraan juga harus prima ya Mas Kris ya, Iya. supaya di dalam perjalanan tidak ada kendala-kendala yang menyebabkan kita harus terpaksa berhenti di tempat-tempat yang kita memang rawan ya, ada risiko. Jadi kendaraannya harus prima. Terus barang-barang yang ditaruh di dalam kendaraan, terutama yang pakai mobil, itu juga jangan sampai barang-barang yang terlihat mencolok ya, mencolok dalam arti terlihat mengundang kejahatan. Tas, laptop lah, atau mungkin perhiasan, atau mungkin tas dompet yang di ini ya, itu kalau bisa jangan ditaruh di dalam kendaraan pada saat parkir di rest area. Terus kalau memang tadi pakai kendaraan umum ya harus prepare juga tadi ya Mas Kris ya. Prepare dengan cara membawa uang secukupnya, nggak perlu harus banyak-banyak mencolok, itu juga jangan berpenampilan yang mencolok, terkesan mengundang perhiasan serentengan, nggak usah lah ya, nggak usah ya kan. Nah, jadi itu tadi tips-tipsnya Mas Kris. Ada tambahan lagi? Tadi sudah saya bantu simpulkan nih biar teman-teman juga ingat ya. Oh, kalau saya ada tambahan Mas Kris, saya jadi ingat. Jadi kan sekarang ini kita kadang-kadang kalau memang KTP, ATM segala macam sebenarnya ada dompet nih. Iya. Nah, kalau bisa sebelumnya di foto masukin Google Drive. Oh iya. Siap. Tahu-tahu entah lupa naro, dompetnya hilang, atau memang ya kehilangan beneran karena dicopet segala macam, tapi kita punya berkas-berkas yang tersimpan. Itu sebenarnya juga akan mempermudah kalau kita mau mengurus ulang kembali. Iya. Karena kita hilang, karena kita dirampok atau kita tercecer, kita mengurus karena kita udah ada. Udah prepare, udah disimpan. ada Backupan. Ya. Iya. Satu lagi, Dok. Apa lagi? Ada lagi nih? Orang yang tentunya harus prima juga. Oh, harus sehat. Ya. Walafiat ya, sehatnya ya. Mau perjalanan jauh, dia begadang, ya, jadi harus tetap istirahat Ya, juga, benar-benar. supaya dia juga sehat untuk membawa kendaraan, apalagi bawa keluarga. Iya, benar. Baik, sahabat Selaras, kita akan ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan konten-konten yang dibuat oleh Selaras Akademi Indonesia ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Tetap jaga diri Tetap waspada. dan safety first.